Halo, kembali lagi saya Iwan Pras dalam cerita horor alias horor nih ya. Aduh, malam ini saya lagi ingin bercerita tentang sosok urban legend yang sangat terkenal dan beberapa kali difilmkan, yaitu Suster Ngesot. Cuman yang mengganggu saya adalah penggambaran Suster Ngesot di situ divisualkan sebagai seorang suster perawat rumah sakit yang jalannya ngesot terus mencari korban. Saya tidak mau menyalahkan, tetapi saya jadi ingat di sekitar tahun berapa itu, 1990-an lah, waktu saya masih kuliah dulu. Wah, ketahuan tuanya deh. Aduh, nggak apa-apa deh, paling nggak ada yang ngejar-ngejar juga kan. Di daerah Salatiga tempat saya kuliah itu kan banyak bangunan-bangunan peninggalan Belanda ya, karena dulu di situ kan daerah misionaris, daerah Zending di situ ya. Nah, itu teman-teman saya pernah bercerita dan hampir sama, yaitu bahwa Suster Ngesot di situ tidak digambarkan sebagai suster ya perawat rumah sakit kemudian berjalan terseok-seok itu. Saya juga bingung bayangin kalau kayak gitu gimana nyebrang jalan ya, banyak mobil gitu kan, rasa repot dia, kesian dia. Misalnya ada lomba panjat pinang itu, bingung dia nggak bisa berpartisipasi. Aduh, suster ngesot yang digambarkan oleh teman-teman saya berdasarkan juga penuturan dari beberapa orang tua di sana, katanya adalah seorang suster biarawati yang zaman penjajahan Jepang dulu, maaf, ini pernah mengalami kekerasan seksual sampai dibantai dengan kejam oleh penjajahan waktu itu, dipotong tangannya, dipotong kakinya, sehingga dia berjalannya seok-seok. Tetapi suster yang biarawati yang berjalan ngesot ini tidak pernah mengganggu orang. Nah, ini masalahnya, perbedaannya dengan suster ngesot yang banyak divisualkan di film. Jadi suster ngesot yang biarawati ini, yang versi dari Salatiga ini, dari teman-teman saya, penuturan teman-teman saya ini, dia malah baik, banyak membantu orang. Kemudian juga hanya tampil sekilas-sekilas di beberapa gereja yang tua. Dan berjalannya pun katanya berjalannya ini bisa dideteksi orang. Kalau ada suara srek, 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 kemudian aduh, mulutnya kenapa susah begini sih? Maksudnya adalah bunyi gemerincing dari kunci-kunci yang dibawa di pinggangnya, itu tanda suster ngesot datang. Tetapi dia juga jarang menampakkan diri, hanya sekedar bunyi-bunyi saja. Ya itu saja udah cukup merinding ya kan. Tetapi tidak pernah dia menakut-nakuti orang, kamu apalagi sampai membuat celaka orang. Ya mungkin karena dalam masa hidupnya mungkin beliau berbuat baik ya, namanya juga biarawati ya kan. Saya sih percaya, meskipun saya seorang muslim ya, tetapi saya juga percaya biasanya kalau biarawati kan sudah terlatih untuk beretika baik, berperilaku baik ya kan. Nah mungkin juga ketika meninggal katanya nih jadi arwah pun tetap baik ya. Jadi pada prinsipnya saya tidak mempertentangkan versi mana yang benar, tetapi ada kemungkinan juga bahwa yang diceritakan oleh teman-teman saya waktu dulu itu juga benar. Karena ya kita tahu Pak, maaf ya tidak menyinggung luka lama, tetapi pada zaman penjajahan Jepang memang banyak terjadi korban pembantaian dari bangsa kita sendiri. Malah ada seorang seniman ludruk di Jawa Timur dulu, Cak siapa ya, ya itu pernah katanya karena mengobarkan semangat perjuangan, Jepang marah, disiksa dengan cara mulutnya dingangakan, dibukain paksa, terus dituangin aspal panas. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Kasihannya beliau ini. Ya lepas dari kontroversi apapun, cerita tentang urban legend memang selalu menarik dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Buat saya urban legend tidak hanya sekedar menggambarkan bahwa Indonesia juga punya kultur mengakui adanya dimensi astral, tetapi juga sebuah budaya yang mau atau tidak kita akui berkembang tutur tinular menjadi cerita yang menarik untuk disajikan dalam bentuk apapun. Apakah ada obrolan di warung kopi, di gardu kampling, sampai dalam visualisasi film. Oke, kayaknya gitu aja dulu cerita saya. Thank you banget atas atensinya malam ini, dan sampai jumpa.